Halo Bapak dosen dan teman-teman sekalian, saya Ferisita Mueswa akan menjelaskan kembali materi-materi yang telah kita pelajari kali lalu, yaitu simple present tense, simple past tense, dan juga modal verbs. Kita mulai dari yang pertama, yaitu simple present tense. Simple present tense adalah bentuk waktu atau tense dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan kebenaran umum, fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi berulang-ulang, ataupun secara rutin. Tense ini menggunakan kata kerja dasar, namun untuk subjek orang ketiga tunggal ditambahkan akhiran s, es, atau yes pada kata kerja. Rumus pertama untuk kalimat positif adalah subjek ditambah verb 1 dan ditambah objek. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah do atau does ditambah not dan ditambah verb 1. Untuk kalimat tanya, do atau does ditambah subjek ditambah verb 1 dan ditambah tanda tanya. Untuk keterangan, gunakan do untuk I, you, we, they. Gunakan does untuk he, she, it. Dan tambahkan s atau es pada verb jika subjeknya he, she, it. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama kalimat positif, she works in a bank. Dia bekerja di bank. Yang kedua, kalimat negatif, she does not work in a school. Dia tidak bekerja di sekolah. Untuk kalimat ketiga, yaitu kalimat tanya, does she work in a bank? Apakah dia bekerja di bank? Untuk kalimat keempat, I study English every day. Saya belajar bahasa Inggris setiap hari. Untuk kalimat kelima, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Kita masuk ke materi kedua, yaitu simple past tense. Simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian atau tindakan yang sudah terjadi dan selesai pada waktu tertentu di masa lampau. Ciri utamanya adalah penggunaan kata kerja untuk kedua, bentuk kedua atau verb 2 pada kalimat positif, sedangkan kalimat negatif dan interrogatif menggunakan kata kerja bantu did atau to be past. Rumus yang pertama, untuk kalimat positif, subjek ditambah verb 2 dan ditambah objek. Untuk kalimat negatif, subjek ditambah did not atau didn't dan ditambah not dan ditambah verb 1. Untuk kalimat tanya, did ditambah subjek ditambah verb 1 dan ditambah tanda tanya. Untuk keterangannya, yang pertama, semua subjek memakai did untuk bentuk negatif dan tanya. Untuk keterangan kedua, kata kerja berubah menjadi verb 2 atau past form. Contoh, go menjadi went, eat menjadi ate, study menjadi studied. Contoh kalimat yang pertama adalah kalimat positif. They visited Bali last year. Mereka mengunjungi Bali tahun lalu. Kalimat kedua yaitu kalimat negatif. They did not visit Jakarta last year. Mereka tidak mengunjungi Jakarta tahun lalu. Kalimat ketiga, did they visit Bali last year? Apakah mereka mengunjungi Bali tahun lalu? Dan kalimat terakhir, I watched a movie yesterday. Saya menonton film kemarin. Materi terakhir adalah modal verbs. Modal verbs adalah kata kerja bantu yang digunakan bersama kata kerja utama untuk mengekspresikan kemungkinan, kemampuan, izin, permintaan, saran, keharusan, dan kewajiban. Kata kerja ini tidak dapat berdiri sendiri dan selalu diikuti oleh kata kerja dasar tanpa imbuhan tambahan. Modal verb juga tidak berubah bentuk dan selalu diikuti oleh verb 1. Contoh modal verbs yang pertama adalah modal can. Fungsinya untuk menyatakan kemampuan atau izin. Contoh kalimatnya, I can swim well. Saya bisa berenang. Kalimat yang kedua, modalnya adalah could. Fungsinya untuk menyatakan kemampuan lampau atau permintaan sopan. Contoh kalimatnya, he could run fast when he was young. Dia bisa berlari cepat dulu.
Contoh ketiga, modal may. Fungsi menyatakan izin atau kemungkinan. Contoh kalimat, may I come in? Bolehkah saya masuk? Yang keempat, modal might. Fungsi menyatakan kemungkinannya lebih lemah dari may. Contoh kalimat, it may rain. Mungkin akan hujan. Contoh yang kelima, modal must. Fungsi menyatakan kewajiban kuat atau kewajiban logis. Contoh kalimat, you must wear a helmet. Kamu harus memakai helm. Contoh keenam, modal shall. Fungsi menyatakan janji, tawaran, atau rencana secara formal. Contoh kalimat, shall we go now? Haruskah kita pergi sekarang? Contoh ketujuh, modal should. Fungsi menyatakan saran atau kewajiban ringan. Contoh kalimatnya, you should study harder. Kamu sebaiknya belajar lebih giat. Yang kedelapan, modal will. Fungsi menyatakan niat, janji, atau keputusan masa depan. Contoh kalimat, I will call you later. Saya akan menelponmu nanti. Contoh yang kesembilan, modal would. Menyatakan permintaan sopan atau kebiasaan masa lalu. Contoh kalimat, would you like some tea? Apakah kamu mau teh? Contoh yang ke-10, modal must. Fungsi menyatakan larangan keras. Contoh kalimat, you mustn't smoke here. Kamu tidak boleh merokok di sini. Contoh yang ke-11, modal have to. Fungsi menyatakan kewajiban umum, bukan pendapat pribadi. Contoh kalimat, I have to work tomorrow. Saya harus bekerja besok. Contoh yang ke-12, modal ought to. Fungsi menyatakan kewajiban moral atau saran kuat. Contoh kalimat, you ought to apologize. Kamu harus meminta maaf. Dan contoh yang ke-13, modal need to. Fungsi menyatakan kebutuhan. Contoh kalimat, you need to rest. Kamu perlu istirahat. Dan contoh yang terakhir, modal used to. Fungsi menyatakan kebiasaan di masa lalu. Contoh kalimat, I used to play football. Dulu saya sering bermain sepak bola. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa simple present tense digunakan untuk kebiasaan dan fakta umum, simple past tense untuk peristiwa masa lalu, dan yang terakhir, modal verbs digunakan untuk kata bantu yang menunjukkan kemampuan, izin, dan keharusan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.